Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku di kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring hari ini. Baik, untuk di pertemuan yang pertama ini, sebelum Bu Afina mulai, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan pertama ini Bu Afina akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pertemuan pertama tidak mungkin Bu Afina langsung memberikan materi. Ya, jadi kita kenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian sudah berkenalan dengan Bu Afina, mungkin sudah tahu Bu Afina yang ini orangnya ya. Tapi Bu Afina belum tahu, belum kenal satu persatu dari kalian. Sebelum Bu Afina berkenalan, Bu Afina akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di tahun ajaran ini Bu Afina di kelas 10 diamanahi untuk mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama ada konsep dasar keperawatan atau biasa disingkat KDK. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar manusia atau disingkat KDM. Jadi tiap minggunya kita akan bertemu di 2 mata pelajaran tersebut. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan Bu Afina. Baik. Nah, langsung saja kita mulai untuk perkenalan di minggu pertama ini di pembelajaran pertemuan pertama. Ini Bu Afina ada CV singkat. Langsung saja kita saksikan CV singkat dari Bu Afina. Baik anak-anakku di kelas 10, itu tadi adalah CV singkat dari Bu Afina. Kalian tadi sudah menyaksikan, ada beberapa Bu Afina sudah menjelaskan mengenai riwayat pendidikan, kemudian alamat Bu Afina di mana, kemudian ada serta kontak WA Bu Afina. Jadi kalian bisa save WA nomor Bu Afina. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam pembelajaran, kalian bisa langsung kontak Bu Afina by WA. Nah, sebelum Bu Afina mengakhiri video kali ini, Bu Afina akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran dalam 1 tahun ke depan di mata pelajaran konsep dasar keperawatan dan kebutuhan dasar manusia, serta kontrak pembelajaran selama pembelajaran Bu Afina berlangsung. Baik, langsung saja untuk di materi pembelajaran. Yang pertama, Bu Afina akan menjelaskan kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Baik, ini nanti akan dilaksanakan dalam masa daring atau online, baik nanti ketika kita sudah bisa tatap muka di sekolah. Nah, yang pertama ada kita harus hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wajibnya nanti ini harus ditaati ketika kalian lab skill. Jadi ketika kalian lab skill ataupun kalian ketika pembelajaran di sekolah, apalagi pembelajaran mengenai produktif, harus tepat waktu.
Kemudian yang kedua ada tidak dianjurkan berbicara atau berkomunikasi dengan teman selama pembelajaran berlangsung. Jadi diharapkan ketika pembelajaran dimulai diusahakan kalian menyimak dengan baik apa materi yang sudah Bu Afina sampaikan. Karena kenapa? Biasanya Bu Afina akan menanyakan atau umpan balik ke kalian, memberikan pertanyaan ketika Bu Afina sudah selesai memberikan penjelasan. Jadi Bu Afina biasanya akan menanyakan pada siswa-siswa yang memang menurut Bu Afina tidak mendengarkan atau melamun sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada wajib membawa jas lab dan buku panduan saat lab skill. Ini yang wajib ditaati. Ya, selain kita harus datang tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga wajib alat yang harus dibawa saat lab skill, yaitu membawa jas lab dan buku panduan saat lab skill. Buku panduannya ini nanti menyusul. Nah, isinya ada 18 kompetensi yang harus kalian penuhi selama kalian sekolah di SMK, yang nantinya akan kalian bisa aplikasikan ketika kalian bekerja atau setelah lulus SMK. Nah, selain jas lab dan panduan lab skill, kemarin waktu di pengenalan lab, kalian juga dianjurkan untuk silahkan membeli masing-masing stetoskop dan tensi. Jadi silahkan kalian beli masing-masing stetoskop dan tensi, karena nantinya apa? Kita akan banyak belajar di luar atau outing class. Jadi biasanya kita pengabdian masyarakat, itu tensi gratis, kita keliling di lingkungan di sekitar sekolah, keliling desa-desa, dan itu wajib membawa tensinya masing-masing, seperti itu. Mumpung masih jauh-jauh hari, kalian bisa menabung dulu nanti biar bisa membeli alat tensi dan stetoskop. Kemudian yang keempat, apabila ada yang ditanyakan saat pembelajaran berlangsung, silahkan angkat tangan terlebih dahulu dan gunakan bahasa yang sopan. Ini adalah kontrak pembelajaran ketika nantinya kita sudah diperbolehkan tatap muka, seperti itu. Jadi ketika nanti sudah diperbolehkan tatap muka, hal inilah poin yang nomor 4 yang harus kalian penuhi. Ya, jangan sampai ketika guru berbicara di depan kalian menyela atau langsung menerobos, tidak boleh ya. Silahkan langsung angkat tangan, silahkan gunakan bahasa yang sopan, silahkan berikan pertanyaan, seperti itu. Nah, sebelum di materi pembelajaran, nah ini poin penting yang harus kalian penuhi, selama pembelajaran daring dimulai. Jadi ini ada 5 poin penting yang harus kalian penuhi saat pembelajaran daring. Jadi yang pertama adalah perhatikan video pembelajaran dari awal hingga akhir. Ini harus kalian ketahui. Jadi jangan sampai ketika video pembelajaran belum berakhir kalian sudah keluar atau sudah mengakhirinya. Karena apa? Di setiap pembelajaran nanti akan ada informasi penting atau bahkan tugas. Jadi Bu Afina akan memberikan tugas entah itu di pertengahan video atau di akhir video. Jadi kalian harus tetap memperhatikan video pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, memperhatikan dengan baik instruksi yang diinginkan. Jadi ketika Bu Afina nanti share link YouTube atau media pembelajaran yang akan kalian lakukan pada hari itu, Bu Afina akan memberikan instruksi. Jadi Bu Afina tidak akan memberikan hanya link saja kemudian langsung kalian buka, tidak. Jadi Bu Afina akan memberikan instruksi di setiap harinya, silahkan kalian penuhi. Jangan sampai kalian tidak membaca instruksi yang sudah Bu Afina berikan. Sampai di sini kalian sudah paham? Sudah paham ya? Kemudian yang ketiga ada untuk absensi, silahkan kalian menuliskan nama lengkap, garis bawah, kelas pada kolom komentar di video YouTube. Jadi selama nanti instruksi yang Bu Afina sampaikan
untuk absensi belum ada di link, maka sementara kalian absen dulu di kolom komentar YouTube dengan menuliskan nama lengkap garis bawah kelas. Ini tolong diperhatikan. Jadi jangan lupa ketika kalian menonton video silahkan untuk absen. Kemudian poin yang keempat, jangan lupa selalu membaca kolom deskripsi pada video YouTube, karena di kolom tersebut akan ada link untuk pengumpulan tugas di setiap pembelajaran daring Bu Afina. Jadi setiap kalian menonton video pembelajaran Bu Afina, silahkan kalian selalu membaca kolom deskripsi, karena di kolom deskripsi tersebut akan ada poin-poin penting yang harus kalian penuhi, terutama nanti ada link untuk pengumpulan tugas di setiap pembelajarannya. Jadi Bu Afina mohon jangan sampai kalian hanya menonton saja tanpa memperhatikan instruksinya. Jadi silahkan absensi karena belum ada linknya. Jadi untuk sementara waktu silahkan kalian absensi di kolom komentar, nama lengkap, kemudian kelas. Kemudian untuk pengumpulan tugas, apabila dalam video pembelajaran tersebut ada tugas, silahkan kalian buka kolom deskripsi. Nah, Bu Afina nanti akan pasti mencantumkan link untuk pengumpulan tugas tersebut. Sampai sini kalian sudah paham ya? Baik, untuk di poin kelima, batas akhir pengumpulan tugas daring pukul 4 sore. Jadi setiap pembelajaran Bu Afina akan memberi kalian masa tenggang waktu untuk pengumpulan tugas sampai batas waktu pukul 4 sore. Jadi setiap harinya kita akan bertemu di hari Jumat dan Sabtu. Apabila ada tugas dalam pembelajaran Bu Afina tunggu pengumpulan tugas batas maksimal pukul 4 sore. Sudah paham ya sampai di sini? Tolong diperhatikan untuk poin-poin penting selama pembelajaran daring dan kontrak pembelajarannya. Baik, tadi itu adalah poin penting untuk di kontrak pembelajaran. Nah, ini Bu Afina akan menjelaskan mengenai apa saja materi pembelajaran konsep dasar keperawatan kita selama semester ini. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah dan profesi keperawatan. Yang kedua, kebutuhan biologis manusia. Yang ketiga, kebutuhan psikospiritual manusia. Keempat, kebutuhan sosiokultural manusia. Kelima, respons sakit dan stres adaptasi. Nah, 5 poin tersebut, 5 materi tersebut insya Allah yang kita akan belajar sama-sama pada semester ini. Jadi semoga nanti pada pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar sehingga materi yang kita harapkan bisa kita dapatkan semuanya. Jadi silahkan kalian boleh baca-baca di internet terlebih dahulu biar kalian tidak merasa asing dengan kata-kata ini ya, dengan kalimat ini. Nanti apabila ada yang tanya, Bu, misalkan saya pengen beli buku, bagaimana? Ya, biasanya sekolah akan apabila masuk sekolah ya, kalau kakak tingkatmu yang lalu-lalu itu memang bukunya yang mengkoordinir adalah sekolah. Jadi memang kalau misalkan di internet pun banyak, tapi kebanyakan anak-anak itu tidak memiliki semua. Karena apa? Kalau misalkan di online itu kan kuotanya buku yang dijual itu sedikit dan kelas kalian kan jumlahnya banyak. Kemudian resiko ketika beli di online itu bukunya banyak yang rusak datangnya. Kemudian kadang ada yang fotokopi ternyata. Ya makanya kenapa biasanya kita memang mendatangkan penerbit buku yang memang kita inginkan untuk datang ke sekolah dan mengkoordinir kalian seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, karena ini kan masih daring, tapi guru-guru produktif di keperawatan semua mengacu pada buku tersebut memang ya, jadi semuanya sama penerbitnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya, Bu saya pengen beli buku penerbitnya apa,
mau beli di sekolah boleh silahkan. Nanti biar Bu Afina bisa menghubungi penerbitnya nanti berapa orang yang ingin membeli. Jadi untuk produktif keperawatan memang di penerbit tersebut itu lengkap. Ya, mulai dari anatomi, kemudian KDK, KDM, kemudian ada kewirausahaan juga ada, kemudian KDTK, itu semuanya ada, IPPD semuanya ada memang. Ya. Cukup jelas ya sampai di sini. Kemudian materi pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Jadi yang harus kita pelajari di materi pembelajaran KDM yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu sendiri, kemudian yang kedua cairan dan elektrolit tubuh, yang ketiga menganalisis tingkat kesadaran pasien, dan keempat kebutuhan eliminasi. Jadi keempat poin itulah yang kita pelajari di pembelajaran KDM. Nah, mungkin itu saja tadi materi dan kontrak pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan atau bahkan sampai nanti kelas 3 kita akan bertemu ya. Nah, ini adalah contohnya link atau kolom deskripsi yang harus kalian perhatikan di channel YouTube Bu Afina. Nah, ini adalah ada tombol panah. Nah, itu adalah link untuk pengumpulan tugas ya. Jadi itu adalah kolom deskripsi, silahkan kalian membaca atau tiap pembelajaran Bu Afina kalian usahakan untuk mengklik ya atau membuka kolom deskripsi dan baca instruksi di dalamnya secara baik-baik. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Baik, ini adalah tugas pengenalan karena materi kita hari ini adalah pengenalan. Untuk biar kita saling mengenal, maka Bu Afina akan memberikan tugas. Jadi yang pertama adalah foto diri kalian, kemudian tulis nama, kemudian asal sekolah dan alamat, kemudian alasan masuk di jurusan keperawatan dan kesan pertama di lab keperawatan. Silakan kalian penuhi tugas ini, kirim melalui WA Bu Afina. Jadi untuk kali ini jangan upload di linknya, tapi silahkan kirim by WA ke nomor Bu Afina. Jadi tolong save nomor Bu Afina biar Bu Afina juga tahu satu persatu dari kalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Afina sampaikan informasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anakku. Baik, itu tadi adalah CV singkat dari Bu Afina. Bagaimana kalian sudah mengenal Bu Afina ya? Jadi untuk pertemuan kali ini memang hanya pengenalan saja. Jadi sebelum Bu Afina ke pertemuan yang kedua langsung di materi, Bu Afina akan sedikit memberikan gambaran di pembelajaran Bu Afina. Jadi di tiap pembelajaran Bu Afina diharapkan kalian mematuhi ya. Jadi ketika ada orang berbicara atau ketika Bu Afina menjelaskan, kalian harus menghargai atau mendengarkan. Kemudian diharapkan ketika jam pertama Bu Afina, maka kalian harus datang tepat waktu atau 15 menit sebelum. Ya, diusahakan kalian bisa datang tepat waktu. Kemudian pada saat pembelajaran, Bu Afina tidak suka ada yang siswa ngomong sendiri. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa di pembelajaran Bu Afina, biasanya Bu Afina akan memberikan umpan balik atau pertanyaan setelah Bu Afina menerangkan. Jadi Bu Afina berharap ketika Bu Afina menerangkan ya atau di kelas, kalian bisa menyimak dengan sebaik mungkin ya. Kemudian di pembelajaran KDM dan KDK, Bu Afina akan menjelaskan sedikit gambaran. Untuk di KDM ya, kebutuhan dasar manusia, kita akan belajar mengenai kebutuhan yang harus ada pada manusia ya. Yang harus dibutuhkan itu apa saja ya. Misalkan ada teori Maslow ya, apa sih itu teori Maslow? Nah, itu kita akan belajar di sana. Kemudian kebutuhan dasar manusia misalkan seperti nutrisi, kemudian oksigen ya, BABBAK, makan minum, itu kita akan pelajari di KDM. Kemudian di KDK kita akan belajar mengenai sejarahnya keperawatan seperti apa, kemudian pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian tipe rumah sakit
atau tipe pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, di KDK lah nanti kita akan belajar sama-sama. Baik, itu saja gambaran sedikit mengenai KDK dan KDM. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, Bu Afina ingin mengenal satu persatu dari kalian, ya. Jadi setelah video ini berakhir, ya jangan lupa kalian untuk absen di link yang ada di kolom deskripsi. Ya, silakan absen di situ. Kemudian ketika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Untuk tugas hari ini, Bu Afina ingin kita berkenalan lebih dekat lagi, ya. Jadi silahkan kalian foto diri kalian yang jelas, ya. Kemudian sertakan nama, kemudian asal sekolah, kemudian alamat, serta alasan kalian masuk keperawatan dan kesan pertama kalian masuk di lab keperawatan, seperti itu. Jadi silahkan kalian foto diri, kemudian berikan nama, kemudian asal sekolah, kemudian alamat, lalu alasan kalian masuk di keperawatan dan kesan pertama masuk di laboratorium keperawatan. Nah, Bu Afina tunggu sampai batas waktu pukul 4 sore. Kalian bisa kirim tugas tersebut via WA Bu Afina. Ya, jangan lupa untuk tugasnya hari ini dipenuhi. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, Bu Afina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.